yang terpengaruh oleh obat-obatan juga, kemudian jenis-jenis penyakit ginjal, kemudian kita bahas untuk pemeriksaan laboratoriumnya juga, kemudian terakhir ya, ini nggak banyak juga ya, karena fungsinya istilahnya dalam satu saluran ya, seperti ya urotraktorius, urinarius, sama seperti nanti ke arah urinalisis ya. Jadi bagi pendahuluan kan fungsi ginjal itu untuk membersihkan cacat toksik ya tadi. Dan kelebihan-kelebihan artinya metabolik yang harus dikeluarkan dari ginjal ya, fungsi ekskresi. Di situ kan ginjal juga berfungsi mengatur sisa-sisa hasil pencernaan, ya, metabolisme secara selektif ya. Kemudian juga banyak sekali fungsinya untuk identifikasi juga gangguan fungsi ginjalnya. Apa-apa parameter, apakah parameter-parameter yang terlibat di dalamnya itu berpengaruh pada penyakit ginjal. Jadi parameter misalkan eh, renal fungsi tesnya itu ya seperti kreatinin, serum kreatinin, bun, ya itu semua juga akan berpengaruh. Kemudian juga untuk mendiagnosis penyakit ginjalnya ini jenis apa. Jadi setiap organ ginjal itu memberi manifestasi apabila terjadi parameter laboratorium yang di luar abnormal ya. Mungkin ada yang tinggi ya, mungkin ada yang rendah ya, misalnya ureumnya tinggi, ureum rendah itu juga memberi makna di organ-organ tersebut ya. Kemudian monitoring ya, monitoring respon terapi. Jadi kalau dokternya sudah ngobati itu ada respon enggak terhadap hasil-hasil parameter laboratorium. Kemudian pengaruh obat yang akan diberikan kepada pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu akan berdampak bagaimana ya. Jadi obat-obatannya itu ada pengaruhnya juga. Apakah dia akan lebih cepat melampaui waktu paruh atau semakin lambat ada di dalam saluran traktus urinatorius ya, urti ya. Kemudian penyakit ginjal ini juga kadang-kadang datang tanpa ada gejala ya. Kemudian saluran kemihnya juga kadang-kadang bermasalah, misalkan bisa anuri, disuri, ya, poliuri, itu semuanya ada maknanya ya. Jadi oleh karena itu perlu pemeriksaan untuk deteksi apakah penyakit ini berlanjut ke arah gagal ginjal atau bisa diobati ya. Kemudian tadi ya fungsi ginjal tadi udah ya untuk filtrasi ya, reabsorpsi. Jadi untuk keseimbangan ya, intinya kalau ada keseimbangan antara cairan yang masuk dan cairan yang keluar, berarti ginjal itu sehat. Tapi kalau tidak ada keseimbangan antara urin yang masuk dengan urin yang keluar, berarti ada masalah ya dalam ginjal. Jadi intinya keseimbangan. Jadi ada fungsi untuk endokrin ya, hormonal ya, ada untuk keseimbangan hemostasis tubuh ya, elektrolit ya. Kemudian untuk metabolisme juga fungsi metabolik itu ada kaitannya dengan eh, blood gas ya, analisa gas darah ya, di mana blood gas itu eh, juga mempengaruhi fungsi ginjal untuk fungsi-fungsi metabolik ya. Kemudian vitamin D3 ya, itu juga fungsi untuk metabolisme ya. Kemudian ada metabolisme dari pasien-pasien misalkan metabolisme yang berlebihan ya, kemudian mungkin kelebihan insulin atau steroid itu juga akan menghasilkan parameter dari fungsi ginjal ya. Kemudian ini kita sekilas untuk anatomi kita untuk kita ketahui bahwa ginjal itu terdiri dari dua kanan dan kiri ya. Nah, kemudian di ureternya ada salurannya kanan dan kiri menuju ke kantong kemih. Jadi obat-obatan yang masuk melalui ginjal akan disalurkan melewati kantong kemih, kemudian diteruskan ke urin ya, lewat uretra ya.
Kemudian ini penampang lintang ya dari ginjal. Ya, terdapat di situ ada medula, kortek, itu semuanya bagian-bagian dari organ ginjal, di mana memiliki fungsi masing-masing di sini ya. Jadi kalau obat-obatan atau terlibat di dalam ginjal ini juga akan memengaruhi fungsi-fungsi di sini. Apalagi kalau ada penyakit ginjal, tentunya akan sangat memengaruhi waktu paruh obat itu untuk bisa menetap atau lebih cepat diekspresikan ya, tergantung dari farmakodinamik masing-masing obat ya. Kemudian jenis-jenis penyakit ginjal seperti kita ketahui ada beberapa yang menyebabkan penurunan fungsi. Jadi dari fungsi ekskresi, fungsi metabolik, fungsi endokrin ya, macam-macam hormonal ya. Ada pielonefritis ya. Di situ ada keradangan ya pada pielum ya, disebabkan karena infeksi, antigen atau penyebab lain yang tidak diketahui ya. Kemudian pada penyakit-penyakit hipertensi juga ya, penyebab gagal ginjal atau penyakit ginjal oleh karena hipertensi ya. Jadi hipertensi ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal atau gangguan fungsi ginjal karena bila mana tekanan darahnya antara istilahnya ada tuh namanya yang aferen dan di pembuluh darah ginjal yang masuk tekanan terlalu tinggi juga menyebabkan gangguan fungsi ya, menimbulkan imbalance ya, imbalance dari keseimbangan tadi, ada elektrolit, ada metabolik, yaitu pasti akan sangat berpengaruh ya. Nah, yang terutama nih nomor 3 diabetes ya. Diabetes ini sangat mempengaruhi dalam keseimbangan ya, proses metabolisme ya dari apa asam basa daripada diabetes meningkatkan ya, sangat meningkatkan atau mengalami kemunduran dari fungsi ginjal ya apabila sudah kena penyakit diabetes ini ya. Jadi namanya kalau di istilah kedokteran diabetik uremicum. Jadi penyebabnya uremia karena diabetes mellitus ya. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan yang menyebabkan ginjal toksik ya, ada banyak di situ ya. Sampai dia ginjal yang irreversible yang tidak dapat kembali sampai menyebabkan gagal ginjal ya akibat konsumsi obat-obatan yang toksik terlalu banyak di dalam ginjal ya. Jadi dalam hal penyakit-penyakit ginjal ini untuk memberikan obat-obatan itu harus hati-hati ya, sesuai dengan dosis dan dan dipikirkan juga efek sampingnya juga ya. Ya dosisnya itu harus sesuai dan dokter harus memikirkan efek sampingnya juga akibat pemberian obat. Apakah obat ini toksik atau obat ini bisa menyebabkan efek samping yang lain ya. Contohnya misalkan ada batu di dalam ginjal, lalu dikasih obat-obatan yang menyebabkan obat-obatan basah ya, ada asam ada basah, itu sangat membuat ginjal menjadi maksudnya batunya itu biar lekas pecah gitu ya, larut ya, jadi larut atau pecah sehingga bisa memperlancar jalannya urin ya. Hal-hal itu juga dipengaruhi oleh obat-obatan ya. Kemudian kondisi hipovolemia ya, adanya penurunan aliran darah yang masuk ke ginjal itu juga menyebabkan kerusakan dari ginjal ya. Nah, karena ginjal ini kan butuh untuk tekanan ya, dalam hal ini darah ya, dalam ini darah. Jadi kalau kurang darah akibat misalkan hiperkolesterolemia, ada tumpukan lemak di dalam aliran darah ginjal itu juga sangat mempengaruhi. Jadi ya harus hati-hati semuanya ya. Kemudian ada beberapa pemberian obat-obatan juga akan menyebabkan uremia ya. Uremia ini
uremia ini karena zat-zat toksik ya sudah keluar di dalam urin. Jadi urinnya itu mengandung uh, semacam zat toksik ya. Jadi keracunannya itu bisa menyebabkan wajah jadi hitam ya, uremik. Jadi kulit-kulitnya itu semua jadi hitam. Itu karena kebocoran dari ginjal tidak bisa memfiltrasi, dalam hal ini organnya glomerulusnya terganggu ya. Nah, karena di situ penumpukan zat-zat toksik yang ada di aliran darah itu yang mengandung nitrogen ya, nitrogen yang beracun ya. Nitrogen itu kan beracun buat darah ya, sehingga menyebabkan uremik itu ya. Jadi apa namanya, ada penderita-penderita yang uremik ini eh, sangat sulit untuk pengobatannya kalau sudah terjadi uremik ya, karena ya, kerusakan ginjalnya sudah moderat. Jadi istilahnya waktu paruh daripada obat di dalam ginjal itu lama, jadi harus cepat dikeluarkan. Tapi karena ada kerusakan ginjal yang irreversibel ini, dia berdiam diri sehingga menyebabkan toksiksitas di dalam aliran darah di dalam ginjal. Ya, jadi akhirnya menjalar ke seluruh tubuh ya. Jadi muka atau wajahnya atau kulitnya hitam. Kemudian waktu paru eliminasi ini untuk obat ya. Jadi harus ada waktu paru eliminasi ini, waktu yang diperlukan untuk kadar obat dalam plasma atau serum, yaitu dieliminasi lewat absorpsi ya dan distribusi menjadi separuhnya. Jadi di sini sangat berfungsi organ-organ di dalam ginjal, contohnya glomerulus ini ya, filtrasi glomerulus ini juga akan berkurang separuhnya juga. Jadi kalau daya kerjanya daripada waktu paruh ini separuh, maka filtrasi glomerulus ini juga menurun juga ya, akan berkurang ya. Jadi laju filtrasi glomerulus juga akan menurun. Ini pada pasien dengan penyakit ginjal ya. Ini sudah ada rumusnya ya. Kemudian jenis penyakit ginjal yang lain ya cedera ginjal akut ya. Kalau ini ya bisa akibat karena injury. Ya. Sesaat lagi kita akan di stasiun. Sangat-sangat bagi Anda yang akan di sini dalam memberikan obat-obatan. Ya, jadi ya harus hati-hati. Kemudian juga karena di dalam penyakit ginjal yang cedera akut ini, itu kan kejadiannya biasanya karena trauma ya, karena kecelakaan atau trauma. Apabila diberikan obat yang istilahnya merusak ginjal, tentunya juga akan menyebabkan kerusakannya lebih moderat ya. Kemudian juga akan berkembang menjadi gagal ginjal yang kronis ya, yang darinya akut jadi kronis ya, karena dalam pemberian obat atau obat atau itu menyebabkan waktu paruhnya juga akan semakin lama sehingga berdiam diri di dalam glomerulus, menyebabkan filtrasi glomerulusnya juga terganggu dan kerjanya juga tidak bisa maksimal ya, sehingga bergerak ke moderat gagal ginjal. Nah, kemudian kita juga ada juga penyakit ginjal kronis ya, namanya CKD ya. CKD ini sering di rumah sakit ini ya. Ya biasanya penanganannya ya HD ya, hemodialisa. Jadi CKD ini karena kronis itu tentu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sudah lama ya, istilahnya tahunan. Jadi seperti diabetes atau hipertensi. Oleh karena itu diabetes atau hipertensi ini karena kejadiannya sudah kronis, terbentuknya memengaruhi ginjal itu juga dan kondisi yang lama, sehingga gangguan fungsi ginjal itu bertahap ya, lama kelamaan dia menjadi berkurang fungsi ginjalnya, contohnya gangguan dari kemih ya, gangguan berkemih, atau enggak di situ ada
apa namanya poliuri atau sering kencing atau disuri, tidak bisa kencing sama sekali, ya. Kalau pasien diabetes kan terlalu banyak kencing tuh, poliuri, polifagi, polidipsi, ya. Dia selalu kehausan, ya, selalu pingin makan banyak, ya. Kemudian juga ini tadi saya sudah jelaskan, ya, tekanan darah tinggi, ya, karena gangguan daripada aliran darah, ya, yang menuju ginjal. Kemudian kita juga apa namanya ada gagal ginjal, ya. Ini sudah sindrom nefrotik, ya, sindrom nefrotik. Jadi biasanya sindrom nefrotik ini terjadi biasanya pada anak-anak, ya, anak-anak, remaja juga bisa, tapi kalau dewasa itu ada tapi jarang, ya. Ini karena kebocoran, ya, karena protein loss, ya, protein yang harusnya di dalam ginjal itu bocor, ya, bocor karena kerusakan dari glomerulus, ya. Jadi karena penyakit-penyakit tertentu seperti infeksi, ya, karena cancer atau autoimun, ya, lupus itu autoimun, ya. Jadi tanda-tandanya ada kebocoran protein di dalam urin, jadi bisa dideteksi lewat urin. Kemudian dicek di albumnya juga akan turun nanti parameter laboratorium untuk albumin turun, ya. Kemudian juga dicek di lipidnya, kadar lipid di dalam darah itu meningkat biasanya, ya, karena kebocoran juga di membran atau glomerulusnya tadi, nah, itu dia menyebabkan lipid darah meningkat. Jadi seperti trigliserida naik, lipid naik, terus HDL-nya naik, itu, ya. Kemudian juga udem, ya, pasti orang ini melepuh modelnya seperti itu. Jadi seperti bengkak di wajah dan di kaki. Jadi karena ada kebocoran dari protein tadi, ya, proteinnya itu mengalir ke telapak kaki, ya, kaki kanan, kaki kiri, wajah, ya, seperti udem, ya, di pergelangan tangan dan kaki, ya. Jadi biasanya kaki-kaki, ya, ekstremitas, ya. Nah, ini bisa berlangsung lama, ya, harus istilahnya harus diobati step by step, ya, karena membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dia terserap lagi ke tubuh, ya. Kemudian gagal ginjal yang terakhir ini sudah dalam kondisi end stage, ya. Yang terakhir gagal ginjal stadium akhir atau end stage renal disease istilahnya, ya. Ini sudah, ya, gangguan fungsi ginjal sudah moderat, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, ya. Ini harus diganti ginjalnya, ya, lewat transplantasi ginjal itu. Nah, tapi transplantasi ginjal kan mahal, ya. Ya, setidaknya rumah sakit masih bisa mengandalkan HD hemodialisis yang cuci darah seminggu 3 kali, ya. Jadi kalau sudah gagal ginjal, ya, penanganannya cuma HD. Kalau transplantasi ginjal bisa, tapi susah cari donornya, ya. Harus ada donor yang sesuai, ya. Semuanya itu untuk apa? Untuk life saving, survival, ya, untuk mempertahankan diri. Kemudian, ya, untuk pemeriksaan laboratoriumnya, ya, apa yang perlu kita ketahui untuk pemeriksaan laboratorium penyakit ginjal, ya. Jadi kalau sudah ada CKD, ya, atau hipertensi di dalam ginjal, itu sudah macam-macam pemeriksaannya. Karena kita harus menilai ginjal itu masih berapa persen ini berfungsinya, ya. Nanti akan terlihat di pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang untuk pemeriksaan ginjal itu ada awalnya, ya, pemeriksaan asam urat, ya. Karena di sini asam urat itu berperanan untuk mengetahui fungsi ginjal ini terhadap metabolisme dari purin, ya. Karena beberapa makanan-makanan yang menyebabkan asam urat tinggi itu biasanya mengendapnya di ginjal, ya. Ya, contoh makanan-makanan yang, ya, emping, seperti daging merah, itu kandungan asam uratnya tinggi. Itu kalau lama kelamaan bisa mengendap di ginjal, lama-lama jadi
ya batu ginjal yang asalnya dari uric acid ya. Jadi kalau sudah kena uric acid yang tinggi, biasanya namanya GORD ya, GORD artritis atau GORD apa macam-macam ada GORD. GORD itu penyebabnya asam urat ya. Jadi biasanya pasien-pasien yang DM ya, diabetes mellitus berat, gagal ginjal, itu semuanya menunjukkan asam urat yang tinggi. Kemudian pemeriksaan kreatinin, karena dia pemeriksaan kreatinin ini merupakan produk daripada metabolisme otot ya, metabolisme otot atau metabolisme di dalam kreatinin otot ya, dan kreatinin fosfat itu hasil reaksi ya, hasil reaksi kreatinin otot dan kreatinin fosfat. Jadi ini juga sangat mengaruhi ya, kalau tinggi itu juga bermakna bahwa di situ ada kelainan ginjal ya, normalnya ya 1,2 sampai 1,6 gitu ya. Lebih dari itu sampai 1,2 sampai 3 ya. Kalau di atas 3 tinggi sekali, berarti dia ada gangguan fungsi ginjal ya. Jadi parameter laboratorium selain itu HUN ya, yaitu biasanya HUN ini diperiksakan parameter ini pada pasien-pasien gagal ginjal ya, pielonefritis, glomerulonefritis, DM ya, kemudian sepsis ya. Ini AMI ya, AMI itu seperti akut ya karena infeksi juga ya. Kemudian ureum juga yang tadi sama seperti sebelumnya itu ya, ureum hasil dari metabolisme asam amino ya. Jadi kalau ada peningkatan kadar ureum, kita harus waspada apakah ini ada perdarahan di dalam ginjal atau GGA itu gagal ginjal akut ya, atau nekrosis atau kerusakan pada ginjal, atau ada hipertensi prostat ya, macam-macam ini, hipertrofi prostat ya. Jadi itu parameter-parameter yang perlu diketahui untuk pemeriksaan awal. Kemudian untuk evaluasinya untuk pemeriksaan tersebut biasanya spesifik ya, lebih khusus memakai BUN ya, basal urea nitrogen. Jadi kalau meningkat ya biasanya pada penyakit gagal ginjal akut ya, kalau ada peningkatan kadar kreatinin ya, penyakitnya itu ini ya, GGA, lupus, GGK, nefropati ya, cancer di ginjal kan ada juga ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang screening ya, screening itu untuk pasien-pasien yang punya risiko tinggi ya, penyakit-penyakit kronis tadi, ada riwayat jantung, ada riwayat diabetes, tekanan darah, perlu dilakukan screening. Jadi kalau udah didiagnosa atau ada riwayat dalam keluarga penyakit tersebut, patut diwaspadai ya, atau diwaspadai apakah dia harus melakukan pemeriksaan seperti urin albumin ya. Jadi beberapa parameter untuk mengecek apakah dia ada gangguan ginjal bisa dicek dengan urin albumin. Jadi mengumpulkan sampel urin ya selama 24 jam ya, kemudian nanti diukur albumin urin dan kreatinin diukur ya. Ya, kemudian dihitung nih ACR-nya ya, albumin kreatinin rasio ya, normalnya kurang dari 30 ya. Jadi perbandingan ya antara albumin dan kreatinin ya. Berapa albuminnya, berapa kreatininnya ya, hitung ya. Kemudian pemeriksaan dengan urin protein dan kreatinin rasio juga dihitung ya.
Ini dihitung ya semua, kalau normal kurang dari 200, kalau lebih dari 200 ya ada masalah ya, gitu aja, total protein dan protein urin. Tetapi tidak semua pasien-pasien dengan pasien yang kronis ini diperiksakan seperti ini ya. Kalau semua diperiksa nanti bangkrut ini rumah sakit, BPJS itu juga nggak mau klaim ya. Jadi ya tertentu aja mana yang prioritas ya. Kemudian misalnya kreatinin, nah ini kan juga diperiksakan juga, perlu diperiksakan ya. Kreatinin kan itu merupakan bentuk dari metabolisme protein dalam otot. Jadi asalnya dari otot ya. Jadi hasil produk metabolisme dari otot ya, kreatinin itu. Jadi semua orang punya nilai yang berbeda ya, variasi dari misalkan anak-anak dengan dewasa ya, itu beda-beda ya. Kemudian pemeriksaan ini juga perlu apa namanya eh, evaluasi juga ya, karena harus dilihat lagi dalam 24 jam untuk apa namanya mengetahui bahwa ginjal itu benar-benar bersih waktu diperiksa kreatinin. Jadi harus puasa ya, agar metabolismenya itu metabolisme yang apa namanya yang masih awal, masih dini. Jadi harus puasa 10 jam itu pemeriksaan kreatinin. Jadi metabolisme masih murni ya, walaupun tadi metabolisme kreatinin berasal dari metabolisme protein otot, untuk pemeriksaannya butuh puasa ya. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau kreatinin serum meningkat, berarti dia ada potensi untuk bisa kena nefritis ya, ada infeksi saluran urin atau penyumbatan ya, kemudian ada dehidrasi itu juga bisa ya. Kemudian juga kreatinin ini juga dipengaruhi oleh otot-otot yang karena dia tadi dari metabolisme dari asam protein protein otot tubuh, juga banget dipengaruhi oleh atrofi otot ya, distrofi otot. Kemudian dari nutrisinya, kalau malnutrisi dan penurunan massa otot akibat penuaan itu juga bisa berpengaruh terhadap hasil kreatinin ya. Misalkan orang tua sama remaja di periksa kreatininnya itu pasti berbeda, karena satu massa ototnya yang orang tua ini sudah hilang, kalau masih anak remaja itu masih banyak ya istilahnya protein ototnya. Jadi ada berbeda untuk menggambarkan protein massa otot yang ada di orang tua sama anak muda gitu ya. Kemudian kreatinin ini juga apa namanya tentunya untuk dokter-dokter penyakit dalam itu sebagai acuan ya, untuk kreatinin ini apakah fungsi ginjal itu sudah jauh menurun atau kehilangan fungsinya. Jadi semakin tinggi nilai kreatinin berarti semakin menurun nilai fungsi daripada ginjal ya. Oleh karena itu bisa sampai tidak berfungsi ya, end state ya, kreatinin yang tinggi sekali sampai tidak terdeteksi, itu potensinya gagal ginjal. Ya harus di HD atau enggak ditransplantasasi ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kreatinin serum juga tergantung pada umur ya dan masa otot ya, tadi pada orang tua ya sama anak muda ya. Kemudian juga screeningnya juga pada kreatinin urin, juga clearance kreatinin itu juga kreatinin clearance ya, atau kreatinin clearance atau clearance kreatinin sama aja. Ini juga hampir sama ya, persis juga dengan kreatinin tadi. Cuman di sini dia kan apa namanya, untuk menilai aja untuk glomerulus lurus ya, organnya khusus ya, glomerulus lurus ginjal ya. Jadi clearance kreatinin untuk menilai bersihan daripada darah yang mengandung kreatinin ya, kreatinin clearance ya. Jadi ya harus murni ya, puasa juga ya.
Jadi menilai organ glomerulus ginjal apakah dia mampu berfiltrasi atau sudah mengalami penurunan, yaitu yang harus diperiksa ya. Kemudian untuk perhitungan clearance kreatinin tadi itu beberapa rumus dari ahli-ahli ini, ada perhitungan menurut Trop ya dan Johnson ya, tapi itu khusus untuk anak-anak di bawah 18 tahun ya. Kemudian metode Javi itu untuk yang ya lebih sering dilakukan ya untuk clearance kreatinin ini dengan perhitungan dengan rumus yang diberikan ini juga sering dilakukan oleh para ahli ya untuk metode clearance kreatinin. Kemudian juga yang paling sering sekali ya ini metode Cockcroft ya. Jadi lebih yang diklaimnya lebih bagus ya, diklaim lebih bagus dan lebih valid untuk menilai clearance kreatinin itu mendekati nilai sebenarnya ya. Artinya kalau laki berapa, ya wanita berapa itu sudah ada rumus-rumusannya dan sering dipakai oleh para spesialis ahli untuk mengukur atau menilai clearance kreatinin tersebut. Nah, ini kita juga perlu ketahui bahwa ginjal itu punya kategori ya, kategori dari ringan sedang beratnya ya dari derajat daripada gagal ginjal ya. Dengan pemeriksaan clearance kreatinin tadi dan serum kreatinin tentunya mempunyai makna-makna ya, di mana clearance kreatinin semakin tinggi berarti derajat gagal ginjalnya ringan ya, semakin tinggi gagal ginjal ringan. Tapi untuk serum kreatinin semakin tinggi semakin derajat ginjalnya berat ya, sampai kalau serum kreatinin lebih dari 12 sampai tidak ada urin berarti dia gagal ginjalnya sudah parah gitu ya. Kalau clearance kreatinin sebaliknya ya. Jadi memang demikian parameter kreatinin itu ada yang bertolak belakang ya. Kemudian juga screening tadi juga bisa diperiksakan blood urea nitrogen ya, bun kreatinin ya kalau istilahnya kalau diperiksa di dokter penyakit dalam itu ya, biasanya lab-lab itu pemeriksaan apa? Bun kreatinin. Oh ya, yuk. Jadi dari nitrogen ya, basal urea nitrogen. Ini juga produk buangan dari darah. Jadi produk buangan dari darah yang dimetabolisme atau difiltrasi oleh glomerulus tadi diukur dengan alat di laboratorium ya. Kalau tinggi berarti dia menandakan adanya gangguan fungsi ginjal ya, aliran darahnya ginjal itu pasti akan memengaruhi, bisa menurun ya di afrennya ya, jadi aliran yang mengarah ke ginjal turun ya. Kalau aliran turun ya berarti ada organ-organ lain yang mengalami penurunan tekanan aliran darah ya. Seperti pada ini gagal jantung kongestif itu juga penurunan aliran darah yang masuk ke jantung sehingga jantung tidak bisa mengkompensasi jantungnya untuk tetap berdenyut, tetap berdetak ya, akhirnya kalau sudah gagal jantung kongestif itu gejalanya bengkak semua badan ya, mukanya dari muka sampai kaki-kakinya itu seperti sindrom nefrotik tadi ya, ada udem di muka, ada bengkak di kaki, telapak kaki, itu karena gagal jantung kongestif. Jadi kalau pun biasanya kalau lebih dari 20 itu sudah abnormal ya, sudah dikategorikan gagal ginjal, masih ringan, masih bisa diobati ya. Jadi disitulah peran pun ya untuk parameter ginjal. Kemudian yang ya penting juga ini GFR ya. Ya GFR ini glomerular filtration rate. Jadi untuk menilai organ ginjal dalam hal ini glomerulus, apakah filtrasinya itu
sudah sempurna atau ada gangguan atau ada halangan atau ada obstruksi, ya itu bisa dinilai dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, kalau misalkan angkanya di bawah kurang 60, berarti ya ginjalnya nggak bagus ya, GFR kurang dari 50 ya. Apalagi ginjal yang apa namanya di bawah 15, wah itu sudah harus didialisis atau di-HD atau ditransplantasi ya. Nah ini staging ya untuk gagal ginjal tadi. Kalau gagal ginjal yang parah ya kurang dari 15 ini sampai anuria ya, tidak ada urin sama sekali ya, urinnya tidak bisa keluar ya, karena sudah filtrasinya sudah sangat terganggu ya, sudah parah ya. Jadi kalau yang GFR minimal ya GFR lebih dari 90 ya, ya masih bagus, artinya masih normal itu minimal itu. Kalau 60 ya masih ringan, masih bisa diobati ya, sedang berat sudah tahap moderat ya agak susah diobati ya. Kemudian ini langsung ke pemeriksaan urinalisis ya, sekaligus nanti nyambung ke urinalisis. Ini kan kaitannya juga dari ginjal turun ke uretra ya, sampai uretra sampai turun ke urin ya. Ke kandung kemih dulu sebelumnya, turun ke uretra langsung ke kandung kemih. Itu kita juga bisa menilai dari situ, dari urinalisisnya ya. Pemeriksaan urinalisis ini sangat berkaitan dengan pemeriksaan ginjal ya, karena satu saluran di situ. Jadi apa yang terdapat di dalam ginjal itu bisa dilihat di dalam urin. Ya, nanti ada pemeriksaan yang perlu diketahui. Ya, walaupun minum obat itu bisa diketahui ya untuk pemeriksaan yang lain ya. Kemudian metode-metodenya itu pemeriksaan urin bisa manual, bisa pakai alat, bisa semi otomatis ya. Bisa metode yang manual ya, kuantitatif apa ya, semi kuantitatif, metode dipstick ya. Seperti metode dipstick ini seperti cari celup ya, pakai strip dimasukkan ke dalam tabung, kemudian kita bisa melihat warna-warna di situ. Nah warna-warna nanti dicocokkan dengan apa yang ada di dalam dipsticknya tadi ya. Dipstick di tabungnya itu ada warna-warna disandarkan gitu, nanti sudah ada itu nilai-nilainya ya. Jadi seperti kalau warna merah itu apa, warna hijau itu apa ya. Kemudian nanti baru dinilai. Jadi urinasi ini kan tadi sudah dikatakan ya, bisa mendeteksi juga kelainan ginjal atau ada obstruksi, ada batu atau diabetes, atau ada bakteri atau ada infeksi dalam ginjal, itu bisa kelihatan ya. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya ya lebih ini ya, lebih modern lagi ya, artinya apa namanya, lebih maju lagi ya, beberapa pemeriksaan penunjang, tetapi tidak selalu harus diperiksakan, cuman sekedar diketahui ya. Pemeriksaan lainnya ya contohnya kalsium, fosfor dalam darah ya, gula darah ya, itu juga kadang-kadang menjadi patokan apakah seseorang ini kena ginjalnya akibat apa ya. Istilahnya harus mencari etiologinya, misalnya kelainan dalam darah atau gas darah, tadi gula darah ya, apa diabetes atau karena kalsium yang tinggi, sehingga kalau pembentukan kalsium tinggi itu menyebabkan batu ya, batu di dalam ginjal. Jadi pemeriksaan parameter penunjang lainnya ini ya. Kemudian HB itu juga mempengaruhi ya, karena di dalam ginjal itu juga memproduksi hormon eritropoietin untuk produksi HB, sel darah merah ya. HB hubungannya sama sel darah merah, eritrosit. Nah, itu pembentukan hormon eritropoietin itu digunakan untuk produksi sel darah merah. Nah, oleh karena itu juga menjadi acuan HB ini ya. Kemudian hormon PTH ya, hormon paratiroid
Ya, ini sering pada kasus-kasus pasien dengan hiperparatiroid, kadar kalsiumnya itu tinggi, ya, sehingga ini menyebabkan kadar vitamin D-nya juga akan meningkat, ya, sehingga juga mempengaruhi proses proses di dalam ginjal. Dalam ini juga kalau sudah terakumulasi lama bisa batu batu ginjal, ya. Dalam hal ini kalsiumnya itu yang akan mengendap di dalam ginjal, ya. Jadi batu kalsium ginjal, ya, itu ada, ya. Jadi kemudian pemeriksaan lainnya beta 2 mikroglobulin yang sekarang lagi ngetren juga, ya. Itu juga bisa untuk mengevaluasi kerusakan ginjal di glomerulus dan tubulus ginjal pada khususnya, ya. Jadi biasanya B2M ini untuk monitoring juga, monitoring pada pasien-pasien yang sudah dilakukan HD atau sudah dilakukan terapi ginjal, apakah setelah dilakukan terapi ginjal atau HD itu membaik atau semakin memburuk, ya. Jadi perlu juga B2M ini untuk deteksi awal, ya. Kemudian juga bisa juga digunakan untuk ini pada pasien-pasien yang terpapar kadmium atau merkuri tempat kerja, ya, karena kadar kalau yang tinggi pada merkuri dan kadmium juga bisa menyebabkan masalah di ginjal, ya. Harus dilakukan pemeriksaan kalau perlunya tapinya, ya. Kemudian parameter yang baru, ya, sistatin C, yaitu lebih lebih modern lagi, ya. Cuma ya mahal pemeriksaan ini tidak selalu ada di tiap-tiap rumah sakit, ya. Cuman hanya untuk sekedar diketahui bahwa pemeriksaan ginjal itu sudah mencapai taraf yang lebih maju, lebih bisa apa namanya valid secara cepat untuk diketahui, ya. Walaupun ada beberapa keterbatasan, ya, pasti ada keterbatasan. Ya, paling keterbatasannya yang dari luar, ya, mahal, ya, dari sisi harga, ya. Tapi dari segi efektivitasnya, ya, bagus, ya, untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, ya. Kemudian dari sistatin C ini juga bisa apa namanya eh, untuk berguna untuk pengukuran kadar sistatin C, ya. Untuk laju filtrasi glomerulusnya juga bisa dinilai, ya. Apakah laju filtrasi glomerulus itu bisa sempurna tadi GFR-nya tadi, apa ataukah tidak, ya, pada penyakit-penyakit tertentu, ya. Jadi itu yang perlu diketahui aja. Kemudian kita lanjut ke urinalisis. Jadi urinalisis, ya. Nah, ya, untuk pemeriksaan urinalisis tadi paru sudah diberikan, ya, tetapi ada kalanya ada yang belum sampai apakah urinalisis itu seperti apa, parameternya kan banyak ini, kita lihat, ya. Jadi ya, urin tadi sudah dijelaskan dari filtrasi filtrasi absorpsi regresi di tubuh, ya, urin itu, ya. Jadi sudah dijelaskan urin, ya, dijelaskan tujuan urinalisis, ya, membantu, ya, untuk menegakkan diagnosis, monitoring perjalanan penyakit, ya, untuk menilai apakah itu terapinya berhasil, apakah di situ menilai ada perdarahan, ya, urinnya bisa dipantau lihat urin, ya. Urin itu sangat namanya bermanfaat, bisa menilai fungsi-fungsi dari ginjal, terus traktus urinarius, semuanya bisa dilihat, ya. Jadi bentar, ya. Kemudian itu juga menentukan juga, ya, status
kelainan ginjal kemudian status metabolik ya, apakah ada gangguan di renal atau non renal, apakah ini di dalam ginjal atau di luar ginjal, itu bisa dilihat di pemeriksaan urinalysis. Kemudian ini tadi pengumpulan urin ya. Jadi pemeriksaan untuk pengumpulan urin itu ada tujuannya di sini ya, untuk bagaimana caranya ya, urin sesaat, urin pagi itu harus diketahui ya. Untuk pengumpulan urin tujuannya untuk menilai kadar urin itu apakah yang masuk dan yang keluar itu tidak berkurang ya. Apakah urin itu di dalam urin itu terdapat bakteri-bakteri infeksi. Nah, itu harus kita kumpulkan, kita tampung untuk besok paginya kita periksa di mikroskop ya. Dia ada macam-macam istilah ya, ada urin saat, urin pagi, urin segar. Itu semuanya ada tujuannya ya. Seperti ini urin segar kurang dari 1 jam itu untuk menilai bahwa urin itu steril atau tidak di dalam urinnya. Ya, kalau ada bakteri berarti bisa ada kontaminasi di traktus urinariusnya itu, infeksi bakteri ya. Kemudian urin postprandial 1,5 jam sampai 3 jam setelah makan itu juga ada tujuannya ya. Misalnya untuk menilai pasien yang diabetes itu juga kita periksakan ya. Urin tampung ini 24 jam. Ini untuk menilai bahwa apakah ada gangguan fungsi ginjal. Jadi ditampung, dibuang dulu, terus kemudian ditampung ya. Dari jam 7 ke jam 7, 12 jam. Jadi banyak istilah, tinggal permintaannya urin apa. Gitu. Kemudian ada urin pemeriksaan bakteriologi. Ini juga sering dilakukan pada pasien-pasien UTI ya. Jadi urotraktorius biasanya karena infeksi itu sering ya, kalau udah infeksi biasanya kan badannya panas, kemudian dia febris gak turun-turun. Nah, ternyata ada infeksi di air kemihnya di atau saluran traktus urinarius atau enggak ginjalnya ya. Itu bisa diketahui dari pemeriksaan urin ya. Kemudian ini perubahan untuk penundaan ya, perubahan penundaan untuk urin. Jadi ini juga ada beberapa penyebab ya. Kalau mengenai warna bisa dipengaruhi oleh oksidasi atau reduksi metabolisme dari zat-zat yang ada yang istilahnya dimakan atau diminum ya, misalkan pengaruh dari obat ya, itu juga mempengaruhi ya untuk warnanya. Kemudian kejernihannya juga gitu ya, kalau kejernihannya semakin menurun berarti ada pertumbuhan bakteri di situ ya. Kemudian ada juga dari batu, bisa juga kejernihan disebabkan oleh batu ya, batu amorf ya. Ada presipitat atau yang berasal dari batu ya. Ya kekeruhannya ini ya, ada sifat kekeruhannya ya. Kemudian bau, kalau baunya itu sangat busuk atau meningkat, berarti di situ ada bakteri yang tinggi ya. Karena bakteri yang tinggi ini merubah ureum menjadi amoniak ya. Itu yang baunya sangat pesing, sangat khas banget itu ya. Berarti di situ bakterinya subur ya, multiplikasi. Kemudian pH juga ya, pengaruh-pengaruh. Kemudian kalau glukosa menurun itu ada sesuatu, jadi ada interpretasinya ini. Kalau keton menurun dia berarti ada metabolisme bakteri ya. Immunogen, ini semua interpretasi ya. Di sini interpretasinya itu kalau misalnya bakteri meningkat ada multiplikasi. Jadi cara bacanya aja ya. Contoh cara bacanya aja. Jadi penyebabnya apa gitu ya. Urobilinogen menurun penyebabnya ini ya. Nitrit meningkat berarti ada bakteri tinggi gitu. Ini contoh aja. Oh ya, ini juga pengawet ya. Urin itu ada pengawetnya ya. Misalnya kan kalau tidak
diperiksakan hari ini, diperiksa 3 hari lagi itu harus diberi pengawet ya. Pengawetnya timol, isopropanol itu ya. Kalian mungkin udah paham tuh ya, cairan-cairan kimia ini ya. Kemudian pengawet-pengawet ada tulen, asam asetal glasiat ya. Nah, semuanya tetap ditaruh di lemari pendingin ya, suhunya 4 derajat ya. Tetap diberi bahan pengawet. Ini semua kan bahan pengawet ya. Jadi ureum, kreatinin, asam urat, asam amino ini bisa dilakukan untuk mengawetkan ya. Untuk reagennya asam amino, urea, kreatinin ini diberi pengawet dengan timol, isopropanolol ya. Kemudian asam borat, 1% asam borat ini untuk mengawetkan estrogen, pregnatriol, estrogen, hormon, steroid itu ya. Kemudian yang asam asetat itu untuk mengawetkan katekolamin ya, dan seterusnya. Jadi pemeriksaan urin ini merupakan gabungan dari pemeriksaan fisik, dan jadi pemeriksaan kimia dan pemeriksaan mikroskopis ya. Mikroskopi itu pemeriksaan pakai mikroskop, itu namanya semuanya pemeriksaan mikrobiologi ya. Dan pemeriksaan biologi itu artinya kultur ya, kultur urin itu bisa dikultur. Jadi ada beberapa penyakit yang membutuhkan kultur dari urin ya. Biasanya karena infeksi prostat itu tujuan apa dikultur ya, karena ingin mendapatkan antibiotik yang sesuai dengan kumannya ya. Kumannya apa, jenisnya apa. Ada beberapa kasus sepsis dengan sepsis dengan istilahnya urin yang sepsis yang istilah dalam UTI atau karena gagal ginjal karena sepsis, itu diperiksa kulturnya, ketemu bakterinya dan ketemu antibiotiknya. Jadi dokter-dokter biasanya menyarankan kultur itu karena sudah tidak ketemu antibiotik yang tepat, harus dilakukan kultur ya. Jadi harus sesuai obatnya dengan identifikasi bakterinya ya. Kemudian ini pemeriksaan tadi ya, ada mikroskopis, ada kimia. Ini semua parameter ini, warna, kejernihan, bau itu semua nanti hasilnya dalam satu lembar kertas itu keluar semua ya, parameter-parameter ini. Warnanya bagaimana, kejernihan gimana, baunya bagaimana, pH ya, kemudian jenis. Itu nanti ada nilainya, ada interpretasinya. Jadi pemeriksaan kimia glukosa, keton, blood, ini semuanya nitrit sampai liquid ekstraksi itu semuanya ada parameternya ya. Kemudian ini tadi jumlah urin ya. Untuk mengetahui kalau urin segini kurang dari lebih dari 3 liter berarti dia banyak urin, poliuri ya. Poliuri kurang dari 400 ya. Diuri dengan kurang dari 400, kan urea kurang dari 100 ya, cuman netes-netes ya kalau uri itu ya. Ya, ini warna urin ya, tadi interpretasinya bisa macam-macam ya, dan macam-macam warna urin itu karena bisa berasal dari obat yang diminum atau enggak dia berasal dari metabolisme apa ya, dan mungkin vitamin apa ya, juga sangat mempengaruhi ya. Jadi ada kondisi-kondisi dari dalam tubuh atau kondisi-kondisi dari luar tubuh ya, itu menyebabkan perubahan warna di urin ya. Kemudian ini obat-obatan yang mempengaruhi warna urin ya. Di macam-macam obat-obatan ada merah, kuning, hijau, semua golongan-golongan obat itu sangat mempengaruhi ya. Jadi warna-warnanya itu juga istilahnya kita harus curiga bahwa pasien diberikan obat misalkan karoten itu warna kuning, oh ya berarti cocok karoten, berarti dia harus karena akibat terapi karoten, oleh karena itu warnanya kuning. Jadi kita tidak terlalu curiga karena
karena obat lain kayak gitu. Jadi kita bisa untuk apa? Ini belajar ya, mengetahui penyebabnya kenapa kok jadi kuning kayak gitu. Jadi ternyata di status terapinya atau medical recordnya itu mendapat terapi-terapi tersebut. Kemudian juga perubahan warna ya, macam-macam ini ya, karena kuning coklat, merah coklat. Kadang-kadang sebagai klinisi kita di sini di laboratorium juga memantau ini urinnya merah kenapa itu. Oh dia ada perdarahan dalam di ini di dalam urin ada perdarahan. Oh mungkin karena batu ginjalnya itu larut sehingga dia batunya itu kan tajam-tajam. Biasanya dia yang tajam-tajam itu mengenai uretra ya namanya saluran kalau kena batu yang tajam pasti akan berdarah. Itu bisa diketahui dengan urusan urin ya. Kemudian kalau hijau, kenapa urin jadi hijau? Oh dia ternyata punya batu empedu. Oh ya wajar berarti gitu ya. Kemudian kenapa urin jadi hitam pekat gitu? Oh ternyata dia punya ini penyakit hemoglobin urea. Jadi HB yang ada di dalam trakus urinoris itu bisa diperiksa ya. Jadi ini apa interpretasi saja ya. Kemudian tadi kejernihan kita juga bahas ya dalam urin itu ada yang jernih hasilnya, ada yang sedikit pada, ada yang clot ya, ada yang keruh itu kalau apa interpretasi selalu ditulis begitu ya. Ya ada yang amorf ya, ada yang apa namanya mengandung darah, mengandung nanah ya. Kalau mengandung nanah dia ada seperti susu itu ya, modelnya putih gitu ya. Kalau kuman ya di dalamnya keruh ya walaupun udah disaring dia butek gitu ya, seperti ada nanahnya gitu ya. Jadi seperti urosepsis, pasien-pasien dengan urosepsis itu pipis-pipisnya atau urinnya itu kental seperti nanah ya. Ini bisa ketahuan bahwa di situ bakterinya pasti bermultiplikasi gitu ya. Kemudian pH kita nilai ya, pH urin segar 5 sampai 6 ya. Ya, ini juga kita juga menilai apakah pH-nya ini baik atau bukan ya. Apa ada pH-nya asam ya, macam-macam. Pasti ini interpretasinya kita ya, interpretasi laboratorium. Kalau pH-nya alkalis atau pH-nya apa lebih dari normal, jadi kita curiga-curiga ya. Jadi apa namanya kita mencurigai bahwa ini ada masalah di dalam traktus urinarius ya pH tersebut. Kemudian buih, nah ini buih juga memberi arti juga ya dikocok. Kalau dikocok timbul buih warna putih itu apa? Kemudian itu juga ada interpretasinya ya, protein uri, buihnya itu banyak seperti tadi. Ternyata protein uri. Kemudian kuning, warna kuning karena dia pigmen ada batu saluran empedu itu juga menyebabkan buihnya menjadi kuning ya. Protein uri tadi udah ya. Nah, kemudian ini yang paling sering error ya kalau kita melihat misalnya nggak teliti, ternyata wadahnya atau itu sudah kena sabun, biasanya kan dicuci apa tempatnya itu, padahal itu deterjen sabun, makanya harus bersih. Jadi pot urin itu sebisa-bisa mungkin harus steril ya, tidak boleh cuci ulang itu sudah enggak zaman ya, pot urin harus steril. Kemudian bau juga demikian ya. Ya, seperti ini khas banget, misalkan analis yang meriksa kok rasa urinnya kok agak gimana ya, seperti buah-buahan, itu ya curiga ke sana ya. Kalau buah busuk ya pasti pasti ada ininya kumannya seperti urosepsis tadi. Kalau bau aseton ya seperti alkohol ya berarti dia ada apa namanya ketosis ya. Jadi urin segar itu ya baunya itu tidak menyengat ya, tidak menyengat ya, tidak terlalu pesing-pesing amat gitu ya. Kemudian itu bisa diketahui ya dari bau-bau itu. Kemudian berat jenis juga ya.
Nah, ini urometer. Urometer itu apa namanya? Ya istilahnya nanti ada gambarnya ya apa itu urometer ya. Cuman ini cara-cara perhitungan aja untuk untuk diketahui aja. Nah, ini seperti apa namanya? Urometer tadi untuk NCLSS itu ya seperti organisasi eh, dari chemical chemistry dari luar negeri ya, tidak menganjur urometer. Oleh karena itu pakai yang sederhana saja, cari celup sama refraktometer ini. Jadi walaupun urometer tidak dianjurkan, tapi untuk diketahui aja ya. Ya, ini saya skip aja ini untuk ketahui aja. Ini perusahaan kimiawi tadi cari celup ya, yang di ini kan direkomendasi. Jadi urinnya harus fresh ya, volumenya cukup ya setengah dari ya istilahnya 100 cc lebih lah untuk pemeriksaan 200 cc lah untuk pemeriksaan urin urin yang fresh ini ya. Karena dia nanti harus dicelupkan ya, dicelupkan di cari celup tadi ya. Ini saya kira udah pernah di praktikum mungkin ya. Ini tadi yang parameter-parameter untuk cari celup. Nah, ini yang tadi kompor test yang kita harus menilai warnanya ya ini parameternya kemudian apa ini warna-warna ini memberikan nilai ya kalau cari celupnya tadi menunjukkan di tesnya warna ini dia berarti pH 5 kalau leukositnya warna ini negatif gitu ya tinggal dicocokkan warnanya aja dan ini kan ada angka-angkanya ya jadi kita harus jeli nih warna yang mana gitu ya jadi seperti metodenya imunokromatografi ya nanti dilihat dicelupkan terus disandingkan di tabung tabung kompor tesnya ya di tabung kompor tesnya terus dilihat di warna-warnanya sudah ada nilainya kemudian untuk kestabilitas dari cari celup ya harus disimpan juga di suhu yang dingin ya suhu 4 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius ya kemudian langsung skip aja ini nah ini seperti pelaksanaan cari celup seperti ini ya jadi dimasukkan ke dalam tabung kemudian ditiriskan ya langsung nanti di hasilnya disandingkan ya kalau ada perubahan warna tadi disandingkan interpretasinya kemudian juga ada pemeriksaan urin analyzer ya nah, cuman ini urin analyzer ya di Subandi ini ada alatnya ya itu juga langsung hasilnya bisa keluar ya begitu begitu alatnya di on kan nanti parameter-parameter yang tadi yang ada apa namanya ada buoy ada pH ada pJ ya keton berapa itu keluar nanti ya ini tadi celup ya kemudian ditiriskan boleh dibaca tadi disandingkan ya tadi cari celupnya seperti ini sederhana aja ini nah ini yang tadi yang pakai apa namanya chemical analysis ya yang itu langsung bisa diketahui dengan alat ya kalau ini dengan alat otomatis ya yang semi otomatis maaf jadi bisa diketahui kalau semi otomatis itu serum gravitinya berapa pH leukosit nitrit semuanya sudah otomatis mereka dengan alat yang nilai ya kalau yang dari itu tadi masih mata meter ya harus disandingkan dengan warna-warna ya ini berat jenis ya kalau berat jenis itu biasanya apa namanya untuk perubahan-perubahan urin dari elektrolit yang mengalami ionisasi ya. Jadi apa namanya? Tapi untuk menilai itu harus semuanya, jangan satu-satu ya. Jadi kesimpulannya harus dinilai dari parameter seluruhnya. Ya pH-nya tadi ya.
Jadi pH diukur kenapa ya karena di situ ada warna-warnanya ya, ada arti-artinya. Jadi ada kandungan-kandungannya ya untuk pH di dalam parameter pH sendiri ya. Kemudian leukosit esterase yaitu tadi untuk mengetahui apakah leukositnya esterase ini tinggi di dalam urin, apakah dia mengandung apa namanya eh, istilahnya hidrolisis ester naftil ini loh ya. Jadi di dalam leukosit esterase ini juga ada parameter-parameter yang penilaiannya itu demikian ya. Kalau hasil negatif ada ini positif 3, positif 1, semuanya ada ini ya. Itu menilai kadar glukosuria dan proteinuria yang tinggi ya. Jadi kadang-kadang dipakai untuk pasien-pasien dengan proteinuria yang tinggi dan kandungan glukosa yang tinggi. Ini pada pasien diabetes juga bisa dinilai. Kemudian nitrit ya, nitrit ini juga untuk pasien bakteri urea ya, untuk bakteri dalam urin, untuk pasien-pasien infeksi. Ya karena di dalam nitrit ini, kenapa dia banyak bakteri? Karena ada proses reduksi dari nitrat menjadi nitrit. Itu karena ada proses metabolisme bakteri ya. Kemudian protein harus periksa ya karena di situ mengandung protein ini mengandung juga ada kandungan albuminnya ya. Ya untuk mencari kenapa protein diperiksa ya karena untuk mencari hasil-hasil yang ada kaitannya dengan mukos atau globulin atau albumin, apakah itu bereaksi atau tidak bereaksi gitu ya, karena dia harus direaksikan dengan apa namanya regen yang lain ya, harus direaksikan dengan regen yang lain. Jadi kalau interpretasinya sudah ada di situ ya, di urin yang basah ya, berarti pH-nya lebih dari 8 ya. Jadi ini hanya untuk mengetahui aja bahwa protein perlu diperiksa karena di dalam protein itu kalau sudah terpengaruh dengan obat-obatan itu akan memberi warna yang lain ya, warna pada urin ya. Ini hanya contoh. Kemudian glukosa ini penting diperiksa ya. Pasien-pasien diabetes kan perlu pemeriksaan ini ya. Jadi apakah ini positif, positif palsu atau positif yang apa istilahnya positif yang benar ya. Apakah ini karena adanya pengaruh obat ya. Nah, bisa kan vitamin C juga menyebabkan adanya potensi negatif palsu. Jadi harus dilakukan dengan teliti untuk glukosa. Biasanya kalau glukosanya positif 4 berarti memang ya pasien-pasien diabetes yang mempunyai gangguan fungsi ginjal bisa dideteksi itu. Kemudian keton ya, keton juga sama. Keton ini sering diperiksakan. Ya, biasanya kalau ada keton dalam urin, biasanya itu pasien-pasien DM ya, pasien-pasien yang mengalami metabolisme yang tinggi ya, katabolisme yang tinggi ya, bahkan rangkaian gluconeogenesis ya. Jadi proses-proses metabolisme itu bisa diketahui dengan pemeriksaan urin melewati pemeriksaan keton. Ya, kemudian juga obat-obatan yang lain yang sangat mempengaruhi keton itu ya positif palsu itu karena ada positif palsu itu ya captopril itu bisa positif ketonnya bisa positif 1, bisa positif 2 tergantung di obat-obatannya itu. Jadi sangat mengaruhi juga. Kemudian negatif palsu juga ada ya. Ya karena
dibuka, itu harusnya ketelnya menguap kalau dibuka, ya. Jadi semua pemeriksaan urinasi itu harus kondisi tertutup. Jadi potnya steril itu harus selalu tertutup. Karena yang ditakutkan yaitu cahaya, ya, mempengaruhi cahaya, kemudian bakteri yang sering terjadi itu kontaminasi bakteri akibat urinnya tidak ditutup. Jadi bakteri dari udara sangat mempengaruhi sehingga jadinya false, ya. Nanti jadi positif palsu akibat kontaminasi. Ya, akhirnya sangat dirugikan pasiennya, ya. Kemudian urobilinogen ini juga dinilai apa namanya, urobilinogen ini juga untuk menilai obat-obatan yang dikonsumsi, ya. Obat-obatan yang dikonsumsi karena urobilinogen itu adalah hasil warna, jadi hasil pewarnaan dalam urin, ya, urinnya sangat apa namanya, hasil urinnya akan berwarna merah atau apa itu, ya, karena obat-obatan yang dikonsumsi, ya. Bilirubin, nah ini juga dinilai juga, ya. Bilirubin juga dari pengaruhnya di urin itu juga dari vitamin C atau reduktor itu menyebabkan negatif palsu, ya. Jadi bilirubin diperiksa biasanya pada pasien-pasien gangguan fungsi hati, ya. Istilahnya bilirubinnya jadi warna kuning. Nah, itu kita harus curiga ini pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati, contohnya penyakit hepatosplenomegali, ya, hepatitis. Nah, itu juga mempengaruhi di urin hasil-hasil warnanya, ya. Cuman di situ jangan ya, harus hati-hati juga dengan cahaya vitamin C tadi, ya. Jadi untuk menilai menilai parameter-parameter urinasi sangat banyak, tapi kalau mau mengambil kesimpulan jangan jangan UL-nya aja yang harus dinilai, ya, semuanya. Oleh karena itu laboratorium itu kan penunjang, jadi ya menilainya itu tidak hanya dari laporan laboratorium saja, ya, bisa dinilai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, ya. Kalau semuanya sudah jadi satu, datanya baru bisa diambil kesimpulan, ya, gitu. Kemudian ya ada juga pemeriksaan hemoglobin. Nah, ini biasanya pada perdarahan dari saluran traktus urinarius akan memberikan hasil warna merah kalau ada perdarahan, ya. Mungkin tadi seperti batu ginjal yang erosi atau enggak yang dia mencederai traktus urinarius juga akan kita kita bisa lihat, ya. Tapi sudah di urin. Kemudian juga obat-obatan, ya, warna merah itu juga menyebabkan untuk kontaminasi dari menstruasi juga memberikan warna merah. Kemudian bakteri yang dia membentukkan metabolisme itu juga memberikan warna merah, ya. Jadi bakteri karena dari nitrit menjadi nitrat itu ya kadang memberikan warna merah karena proses pembusukan bakteri ini kan melalui suatu proses bisa aja mencederai dari batu ginjal atau batu di traktus urinarius itu juga menyebabkan warna merah, ya. Untuk negatif palsu ya vitamin C juga bisa memberi warna merah, tapi itu negatif palsu. Ternyata tidak hanya vitamin C yang dikonsumsi, misalkan obat lain, ya, obat-obat yang memberi warna merah kan banyak itu, ya. Obat-obat TB itu juga ada toksiknya juga, ya. Itu juga kadang-kadang obat-obat TBC itu juga memberi warna merah, ya. Rifampicin, ya, kalau rifampicin itu juga memberi warna merah itu. Ini vitamin C, ya, ini jarang aja sama ascorbat, ya. Ya pasti urinnya warnanya kuning, ya. Kemudian kita skip aja ini. Ini pemeriksaan proteinuria, ya. Untuk
protein urea ini ya digunakan untuk apa namanya eh eh, apa istilahnya adanya perdarahan di dalam hemoglobin ya, misalkan pada pasien-pasien dengan hemoglobinopati ya, hemoglobinopati itu kita periksakan ini protein Ben-Jones. Kemudian pada pada pasien-pasien yang apa namanya kita nilai ya, pasien-pasien yang hubungannya dengan eh, protein. Kemudian ini saya kira udah mungkin udah pernah diberikan anu ya, istilahnya eh, laboratoriumnya ya, mungkin praktik laboratoriumnya udah atau belum saya tidak tahu di Fakultas Farmasi, yaitu proses rebus ya. Jadi prosesnya ya urin yang dipanaskan dulu, dipanaskan sampai mendidih, ditetesi asam asetat ya. Nah, nanti ada apa namanya di endapan, kemudian dia baca hasilnya ya. Baca hasilnya itu terlebih dulu diputar dulu ya sampelnya itu, sampel urinnya 2000 rpm selama 5 menit ya. Jadi harus apa untuk proses rebus harus dilakukan nih ya. Ini hasil interpretasi ya berupa angka-angka maksudnya berupa angka-angka ini ya untuk ini positif negatifnya ya baru bisa dinilai ya protein rebus untuk menilai bahwa apakah ada perdarahan-perdarahan di dalam apa pemeriksaan ini ya pemeriksaan protein rebusnya ini ya. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan untuk ini. Jadi untuk protein ESPA juga sering dilakukan ya. Protein ESPA ya demikian ya. Ini sekedar tahu aja karena proses-proses ini istilahnya tidak sampai atau tidak dilakukan di farmasi. Jadi saya berikan untuk adik-adik ini ya, kapan dilakukan protein ESPA, kapan dilakukan protein ini ya, yang Ben Jones itu ya. Ini kalau ada kecurigaan-kecurigaan dari apa namanya perdarahan hemoglobinopati, ya itu perlu ini perlu diperiksakan. Ini protein Ben Jones ya. Jadi nanti bisa dilihat itu untuk sisi laboratoriumnya. Terus pemeriksaan apa Fehling ya itu juga dilakukan. Kemudian bentar, glukosa urin ya itu juga dilakukan. Kemudian tadi ini untuk pemeriksaan Fehling atau glukosa urin. Bentar. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan ini seperti pemeriksaan Ben Jones itu tadi digunakan juga untuk pemeriksaan ginjal tadi ya. Apakah ada peradangan-peradangan atau sumbatan-sumbatan ataukah ada seperti pasien-pasien multiple myeloma itu juga diperiksakan protein Ben Jones tadi ya. Kalau kita lihat, kemudian juga kalau di dunia kedokteran itu namanya juga untuk mengetahui sel plasma ya, yaitu juga digunakan. Jadi apa namanya juga untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang gambaran adanya apa namanya kelainan tulang ya. Jadi untuk pemindaian juga dilakukan ya untuk kanker ya. Bensus juga digunakan juga untuk pasien kanker ya. Kemudian juga wah,
Bentar dulu ya, di filing tadi ya, filing tadi juga digunakan, filing A, filing B itu juga reduksi, filing A, filing B ya. Kemudian jadi apa namanya larutan-larutan tersebut ya digunakan untuk apa namanya reduksi ya, reduksi kupri sulfat tadi atau kupri sulfat yang berwarna merah bata ya. Ini juga digunakan untuk tes-tes dalam pemeriksaan urin ya. Cari celup yang tadi ya, cari celup sudah tadi. Jadi mengidentifikasi keberadaan gula sebetulnya ya, gula dalam sampel. Kemudian tadi sudah caranya ya demikian ini. Filing A, filing B dicampur, kemudian kalau tidak ada perubahan warna, kemudian ditambahkan urin ya, kemudian dididihkan ya, filing A, filing B dicampur, kemudian dilihat ininya warnanya ya, dilihat warnanya apakah warna hijau atau warna merah, ya, semuanya memberi makna ya. Sebetulnya yang penting itu pemeriksaan ginjal dan urin itu merupakan satu kesatuan ya, satu kesatuan di mana parameter-parameter itu bisa diperiksa masing-masing sesuai dengan eh, dokter kecurigaan apa terhadap pasien ini. Misalkan diperiksakan karena batu ginjal ya nanti pemeriksaannya batu ginjal kelanjutannya ya, kelanjutannya batu ginjal terus serum kreatinin terus urinalisis itu semua keluar nanti itunya apa hasil-hasilnya. Jadi batu ginjal pun diperiksakan betulnya ya. Itu juga merupakan bagian dari pemeriksaan urin ya. Batu ginjal ini batunya itu digerus, batu hasil operasi digerus, kemudian diberikan cairan yang mengandung pH asam atau basa ya. Apakah batu ginjal tersebut itu asam ya nanti obatnya terapinya dikasih obat yang mengandung asam. Tapi kalau hasil daripada batu ginjal itu diberikan reaksi kimia basa dan itu positif larut ya berarti nanti apa obat ginjalnya obat batu ginjalnya diberikan yang obat-obatan yang mengandung basa ya atau asam selanjutnya tergantung dari sifat asam basanya di dalam batu ginjal itu. Mungkin kuliah saya sampai di sini. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan ini adik-adik atau memang sudah hipoglikemi jam segini nih. Gimana? Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan setelah perjalanan kereta api Wijaya Pusat Halo? akan segera tiba dan berhenti di stasiun. Ada yang sudah mudik ini. Jangan sampai tertinggal. Ada yang mudik ya. Ada pertanyaan, Dek? Halo, pumping, monitor, pumping, pumpingnya mana pumping? Sudah jelas Bapak. Oh, kalau gitu nanti bahannya saya kirim ke komtingnya ya nanti untuk dibaca. Karena kalian juga akan ujian juga kan. Jadi nanti saya berikan ke komtingnya ya bahan-bahannya ya. Oke, ya udah. Oke, saya akhiri perjumpaan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Saya live ya.